Hai, hello. First of all, kenalin, aku Audi. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai jurnal dari Nasrullah tahun 2014 bab kelima. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama adalah karakter khalayak di media tradisional. Menurut Windah dan Signizer mendefinisikan khalayak sebagai individu dengan kesadaran yang akan memilih media dan pesan yang ingin diakses. Lalu, bisa pula didefinisikan sesuai pengiriman pesan, keanggotaan audiens, dan tergantung media yang digunakan. Nah, contohnya adalah khalayak didefinisikan sebagai target pemasaran. Lalu selanjutnya, menurut Hibbert, khalayak dan karakteristiknya yaitu yang pertama adalah cenderung berisi individu yang berbagai pengalaman yang dipengaruhi oleh hubungan sosial. Kedua, tersebar di beberapa wilayah sasaran. Ketiga, bersifat heterogen. Khalayak berasal dari berbagai lapisan dan kategori sosial. Yang keempat, cenderung anonim atau khalayak cenderung tidak mengenal khalayak lainnya. Yang terakhir, kelima adalah posisi khalayak pada dasarnya di media sosial secara dipisahkan dari komunikator atau sender. Nah, kesimpulan dari karakteristik khalayak di media tradisional yaitu pada era media massa atau media tradisional, khalayak di sini diposisikan sebagai objek baru atau konsumen. Pada buku Capital Critique of Political Economy tahun 1867 yang ditulis oleh Karl Marx membahas serta mengkritisi ekonomi kaum borjuis. Komodifikasi yang diperlukan oleh Karl Marx itu sendiri. Dijelaskan dalam buku ini bahwa komoditas bermakna ketika khalayak memproduksi barang untuk dipasarkan dan nilai dari barang tersebut bukan dilihat dari kegunaannya, tetapi dari kemampuan barang tersebut ditukar dengan barang lainnya. Selanjutnya, khalayak tidak hanya berhenti pada memproduksi dan melakukan pertukaran, tetapi khalayak bekerja juga menjelma sebagai komunitas dalam bidang atau aspek kemanusiaan yang bisa dijual dan bisa dibeli. Lalu, selanjutnya, timbullah teori of commodity fetishism. Menurut Karl Marx, komunitas menjadi suatu hal yang disembah atau fetish. Maksudnya di sini adalah barang-barang tersebut pada dasarnya diproduksi oleh khalayak, dan khalayak itu sendiri melihatnya memiliki nilai intrinsik yang patut untuk disembah. Lalu pada slide ini, aku akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari media massa komersial sebagai bentuk dari sistem kapitalis. Di sini ada dua. Yang pertama adalah bahwa khalayak digunakan sebagai kekuatan sekaligus sasaran untuk memasarkan secara luas barang-barang produksi atau jasa yang dijalankan melalui monopoli kapitalisme. Lalu selanjutnya, pasar pada dasarnya bisa merupakan legitimasi atas kekuatan negara dan sebagai strategi kebijakan serta aksi. Contohnya adalah pemilihan anggota legislatif. Nah, dua prinsip tersebut menurut Smith beroperasi dengan berpusat pada kekuatan khalayak atau audience power. Maka dari hal tersebut diperlukan media massa komersial untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Selanjutnya, di bab 2 bergesernya tipe khalayak. Sebelum muncul, pendefinisian khalayak aktif sudah diperhatikan terlebih dahulu. Misal, seperti penelitian mengenai skema encoding atau decoding yang dilakukan oleh Stuart Hall. Lalu perkembangan media baru dan kemunculan media cyber bagi penulis merupakan salah satu pijakan untuk melihat hubungan baru antara media dan khalayak. Dalam pandangan yang dilihat melalui budaya cyber atau cyber culture, internet adalah ruang di mana budaya diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Masyarakat baru memberikan hubungan yang berbeda dan pemaknaan yang berbeda kepada khalayak. Pernyataan ini disampaikan oleh Castell pada tahun 2004. Lalu, hubungan antara khalayak dan media tidak selamanya berada dalam posisi tidak berimbang. Ada kesadaran atas kekuatan khalayak
yang jika ini disadari oleh khalayak itu sendiri, bisa menjadi titik balik bagi khalayak untuk menjadi sebuah objek, tetapi berubah menjadi subjek atau khalayak aktif, khususnya di era media cyber. Siapapun khalayak atau entitas yang terkoneksi dalam jaringan internet, maka ia bisa melakukan kegiatan ekonomi maupun politik di dalamnya. Menurut Castle tahun 1997 2010 disebutkan pula oleh Bill Terris dan Merce sebagai new audience bahwa khalayak tidak lagi sekadar menjadi konsumen, melainkan saat juga telah menjadi produser atau prosumer. Kata prosumer ini merupakan penggabungan dari kata producer dan kata consumer. Maksud dari kata penggabungan tersebut adalah bagaimana konteks karakteristik khalayak di media cyber yang tidak hanya sebagai konsumen dari informasi dan berita yang dipublikasikan, tetapi juga untuk melihat bagaimana aktivitas khalayak memproduksi informasi dan berita itu sendiri. Pada bab terakhir, tipe khalayak dan ruang publik. Di sini internet pada dasarnya merupakan media yang memungkinkan keterlibatan user dalam berinteraksi. Berikut penjelasan bagaimana pergeseran khalayak yang selama ini fungsi-fungsi tersebut menjadi milik media massa. Yang pertama, kemunculan warga sebagai penjaga atau watchdog. Ada faktor ideologi, di mana rutinitas reaksi atau ada tekanan dari pemilik modal yang dalam kasus tertentu tidak bisa membuat jurnalis bebas mengungkapkan pendapatnya atau setidaknya melakukan seleksi isu dan penonjolan, sehingga hasil liputan dan wawancara akan mengarahkan opini khalayak sesuai keinginan jurnalis. Lalu yang kedua, pendefinisian terhadap kredibilitas. Ini bermakna bahwa informasi yang dipublikasikan di media oleh jurnalis pada dasarnya harus memihak kepada warga dibandingkan ego profesi. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan mengenai tarik-menarik kepentingan dalam skema ekonomi politik McManus. Lalu yang ketiga adalah warga antara profesional dan amatir. Kemunculan media cyber dan keterlibatan khalayak pada produksi, distribusi, dan sirkulasi berita pada akhirnya membenturkan jurnalis antara profesional dan amatir. Di satu sisi, media tradisional mensyaratkan pekerja atau jurnalis profesional. Di sisi lainnya, media jurnalisme warga hampir tidak mensyaratkan profesionalitas di dalamnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah khalayak dibebaskan dengan latar belakang apapun untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi informasi atau berita itu sendiri. Lalu pada poin terakhir, yaitu warga sebagai audiens global. Media tradisional memiliki target yang spesifik. Setidaknya terjadi karena, pertama, tipe dari konten media, keluasan jangkauan distribusi media, jumlah produk yang dihasilkan, lalu batasan geografis tempat media tersebut berada. Keterbatasan inilah yang membuat jangkauan media tradisional tidak bisa mencapai lebih luas dibandingkan media jurnalisme warga, terutama dalam konteks jaringan atau online. Oke, demikian penjelasan review singkat mengenai jurnal Nasrullah pada tahun 2014 bab kelima. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang mungkin kurang, mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan review singkat ini, bisa like, bisa disebarkan teman-teman supaya memperluas ilmunya, dan have a nice day. Cheers.